Kalian pernah dengar cerita soal sumur angker di ujung desa? Sumur tua yang katanya dihuni arwah seorang sinden yang mati mengenaskan? Kalau belum, dengarkan baik-baik. Dan jangan pernah datang ke sana sendirian. Sumur itu terletak di tepi hutan, di belakang rumah tua yang sekarang sudah ditinggalkan. Orang-orang desa jarang melewati jalan itu, apalagi saat malam tiba. Bukan cuma karena gelap dan sunyi, tapi karena suara itu, suara gamelan yang mengalun lirih dari dalam sumur. Kadang terdengar juga nyanyian. Suara perempuan yang bernyanyi dengan nada sendu, merintih seolah meminta sesuatu. Tak ada yang berani mendekat. Konon, siapapun yang melihat ke dalam sumur pada malam-malam tertentu akan melihat sosok perempuan berkebaya merah dengan mata kosong menatap balik dari kegelapan. Ada yang bilang dia pernah naik ke bibir sumur, menyeringai, lalu melompat ke arah mereka yang melihat. Malam itu, Darto, seorang pemuda desa yang terkenal pemberani, atau mungkin bodoh, memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita itu. Bersama dua temannya, Budi dan Yanto, mereka nekat pergi ke sumur tua setelah maghrib. Sekalian uji nyali, siapa takut? Kata Darto sambil membawa senter. Jangan macam-macam toh, kata Mbah Surip. Sumur ini tempat arwah penasaran, ujar Budi dengan suara lirih. Yanto menelan ludah. Kalau cuma nyanyian, mungkin cuma suara angin atau hewan malam. Ketiganya melangkah pelan di antara ilalang yang tinggi. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin berdesir pelan di antara pepohonan. Ketika mereka tiba di dekat sumur, suasana berubah drastis. Angin yang tadinya hanya sepoi-sepoi mendadak berhenti. Suara jangkrik yang memenuhi malam lenyap begitu saja. Hening, terlalu hening. Lalu terdengar suara itu. Ding, ding, dung. Suara saron gamelan mengalun dari dalam sumur, samar tapi jelas. Suara yang seharusnya mustahil ada di tempat seperti ini. Budi merinding. Darto, kita pulang aja toh. Tapi Darto malah tertawa. Halah, paling ada orang iseng. Ia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke dalam sumur. Batu itu jatuh. Plung, hening. Lalu sesuatu membalas. Ning, nong, ning, ning, nong. Suara itu berubah, lebih dekat, lebih nyata. Dan suara nyanyian lirih mulai terdengar. Lir ilir, tandurewus, sumilir. Suara perempuan. Suara yang begitu indah, tetapi begitu menyayat hati. Yanto merasa bulu kuduknya berdiri. Itu bukan angin toh. Darto menyorotkan senternya ke dalam sumur. Cahayanya menembus kegelapan, mengenai sesuatu di dasar sumur yang berair keruh. Sesuatu yang putih, sesuatu yang perlahan bergerak, sesuatu yang sedang menatap mereka balik. Mata itu kosong, kosong tapi terasa penuh kebencian. Darto mundur selangkah, tapi sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Ia menoleh, tangan pucat berlumuran lumpur telah keluar dari dalam sumur. Dan mereka bertiga tidak sendiri lagi. Darto ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tangan pucat itu merayap di tanah, mencengkeram rerumputan dengan kuku panjang dan menghitam. Dari dalam sumur, suara gamelan semakin keras, diiringi suara nyanyian yang kini berubah menjadi bisikan yang menyayat telinga. Lir ilir, tandure wusumilir. Budi dan Yanto langsung berbalik dan lari secepat mungkin. Tapi Darto masih terpaku di tempatnya. Tubuhnya seakan membeku. Matanya membelalak, menatap sesuatu yang perlahan naik dari dalam sumur. Sosok itu seorang perempuan berkebaya merah dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Tubuhnya basah kuyup, air sumur menetes dari kain dan kulitnya yang pucat kebiruan. Bau anyir menyebar di udara, begitu menyengat hingga membuat perut terasa mual. Darto, lari toh! Yanto berteriak dari kejauhan. Tapi Darto tetap diam. Matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Rambut panjang yang awalnya menutupi wajah perempuan itu perlahan tersingkap. Di baliknya, sepasang mata kosong menatap lurus ke arahnya.
Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, lalu perlahan menyeringai lebar. Terlalu lebar untuk ukuran manusia. Cek kiki kiki. Tawa melengking memecah keheningan. Bersamaan dengan itu, sesuatu mencengkeram pergelangan kaki Darto. Tangan lain yang keluar dari dalam tanah, berusaha menariknya ke dalam sumur. Harge. Darto menjerit. Akhirnya bisa bergerak dan berusaha melepaskan diri. Ia meronta, menendang sekuat tenaga hingga cengkeraman itu terlepas. Dengan napas memburu, ia berlari sekencang mungkin menyusul Budi dan Yanto. Tapi suara di belakangnya tidak berhenti. Langkah kaki. Bukan langkah manusia, tapi sesuatu yang bergerak lebih cepat, lebih senyap, dan lebih mengerikan. Budi dan Yanto sudah hampir sampai di perbatasan desa ketika mereka menoleh ke belakang dan melihatnya. Darto masih berlari, tapi di belakangnya, sosok perempuan berkebaya merah itu melayang di udara. Tubuhnya membungkuk seperti sedang menari. Kedua tangannya menjulur ke depan, siap menangkap mangsanya. Matanya kini hitam pekat, dan mulutnya masih menyeringai lebar, mengeluarkan suara nyanyian yang semakin cepat. Lir ilir, lir ilir. Budi dan Yanto tidak berpikir dua kali. Mereka terus berlari tanpa menoleh lagi. Meskipun suara tawa itu semakin dekat, meskipun angin dingin mulai berputar di sekitar mereka. Tapi mereka tahu satu hal, Darto tidak akan bisa lari selamanya. Budi dan Yanto berlari sekuat tenaga. Napas mereka tersengal, tapi suara langkah di belakang semakin mendekat. Angin malam yang dingin kini terasa menusuk hingga ke tulang, bercampur dengan bau anyir yang menyengat. Tiba-tiba, bruk! Darto terjatuh. Tubuhnya tersungkur ke tanah, wajahnya berlumuran debu. Yanto menoleh dan refleks ingin menolong, tapi Budi menarik tangannya. Jangan balik Yan, kita harus pergi. Tapi belum sempat Yanto menyelesaikan kata-katanya, sesuatu menarik tubuh Darto ke belakang dengan kecepatan yang mustahil. Kakinya terseret di atas tanah, kukunya mencakar-cakar tanah mencoba menahan, tapi sia-sia. Lalu mereka melihatnya. Sosok perempuan berkebaya merah itu kini berdiri di balik Darto. Wajahnya sangat dekat di belakang kepala pemuda itu. Rambut basahnya meneteskan air berlumpur, dan dari mulutnya terdengar suara gamelan. Ding, ding, dung. Mulutnya bergerak, menyenandungkan lagu yang sama, tapi kali ini suara itu muncul dari dalam dada Darto. Seolah-olah suaranya dicuri. Darto membuka mulutnya, ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah suara gamelan yang mengalun pelan. Matanya membelalak ketakutan, tubuhnya bergetar. Budi menarik Yanto lebih keras. Kita nggak bisa nolong dia. Kalau kita diam di sini, kita juga bakal mati. Yanto tahu Budi benar. Tapi bagaimana mereka bisa meninggalkan sahabat mereka begitu saja? Darto mengangkat tangannya, mencoba meraih mereka. Air mata mengalir di pipinya, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dia seperti terperangkap, seperti boneka yang dikendalikan. Lalu tiba-tiba kepalanya menoleh ke arah mereka dengan gerakan kaku, tidak normal untuk manusia. Matanya kosong, dan dari bibirnya yang membiru, suara itu keluar. Lir ilir, lir ilir. Budi menjerit dan menarik Yanto dengan kekuatan yang tidak ia sadari sebelumnya. Mereka berlari seperti dikejar maut, karena memang itulah yang terjadi. Di belakang mereka, Darto berdiri kaku. Tangannya terentang ke samping, kepalanya terkulai. Sosok perempuan berkebaya merah itu berdiri tepat di belakangnya, merangkulnya dengan tangan kurus yang membiru. Dan di udara malam yang mencekam, suara gamelan terus berbunyi. Ding, ding, dung, seakan memanggil mereka kembali. Budi dan Yanto akhirnya tiba di perbatasan desa. Napas mereka tersengal, keringat membanjiri wajah meskipun udara terasa semakin dingin. Keduanya tak berani menoleh ke belakang, takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Setelah memastikan mereka sudah cukup jauh, Budi menabrak pintu rumahnya dan langsung menguncinya dari dalam.
Yanto terjatuh di lantai. Tubuhnya masih gemetar. Ini nggak nyata. Ini nggak mungkin nyata. Yanto bergumam. Suaranya lirih seperti orang linglung. Budi mencoba mengatur napas. Darto, dia. Mereka saling berpandangan, tapi tidak ada yang berani mengucapkan sisanya. Suasana di dalam rumah sunyi. Terlalu sunyi. Di luar, angin berdesir pelan. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Budi meremas rambutnya. Kita harus kasih tahu warga. Kita harus laporin ini ke Pak Lurah. Tapi siapa yang bakal percaya? Yanto bersuara. Mereka bakal bilang kita cuma berhalusinasi atau lebih parah. Kita yang dianggap nyakitin Darto. Budi mengepalkan tangannya. Benar juga, tidak ada yang akan percaya dengan cerita tentang hantu sinden dari dalam sumur. Tapi sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh, sesuatu terjadi. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu. Budi dan Yanto langsung menoleh. Tubuh mereka menegang. Tidak ada yang bicara. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, lebih sabar. Seolah yang mengetuk tahu mereka sedang ketakutan. Budi berdiri perlahan. Sesiapa? Suaranya gemetar, hening, tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba terdengar suara lain. Ding, ding, dung. Suara gamelan. Mata Yanto melebar. Ia menoleh ke jendela dan langsung menjerit. Di luar jendela, sesosok tubuh berdiri diam. Siluet seseorang dengan kepala yang sedikit miring. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang pucat. Dan mereka mengenalnya. Darto. Matanya kosong. Bibirnya terbuka sedikit, seperti sedang menggumamkan sesuatu. Tapi yang paling mengerikan, di balik tubuh Darto, ada sosok lain yang lebih tinggi, berdiri tepat di belakangnya. Seorang perempuan berkebaya merah dengan wajah yang menempel di pundak Darto. Menyeringai lebar dengan mata hitam pekat menatap ke dalam rumah. Dan suara itu kembali terdengar. Lir ilir, lir ilir. Budi mundur beberapa langkah. Tubuhnya terasa lemas. Yanto gemetar, mulutnya ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Darto masih berdiri di luar jendela. Matanya kosong. Bibirnya terus menggumamkan sesuatu yang tak terdengar jelas. Tapi sosok di belakangnya, perempuan berkebaya merah itu, wajahnya menempel di pundak Darto. Senyumnya semakin melebar, seolah menikmati ketakutan yang terpancar dari mereka. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu semakin keras. Yanto menelan ludah. Kita harus keluar dari sini, Bud. Kita harus pergi. Budi mengangguk panik. Tapi kemana? Kalau kita keluar, dia bisa... Kerak! Jendela retak. Tangan Darto bergerak dengan kaku, menekan kaca dengan telapak tangannya yang pucat. Kukunya yang menghitam menekan permukaan jendela, hingga terdengar suara kriat-kriat menyeramkan. Sementara itu, suara gamelan semakin keras. Ding, ding, dung. Tapi kali ini, ada suara lain yang ikut bergema di antara nada gamelan. Suara bisikan. Salah satu harus datang. Salah satu harus dipilih. Budi dan Yanto saling pandang. Tangan Budi mencengkeram lengan Yanto dengan kuat. Apa maksudnya? Bisiknya, meskipun jauh di dalam hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Salah satu dari mereka harus pergi, atau mereka berdua akan diambil. Brakeh, jendela pecah. Budi dan Yanto langsung berlari ke arah dapur. Tanpa pikir panjang, Budi menarik pisau dapur, sementara Yanto mencengkeram gagang pintu belakang. Saat itu juga, suara langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Langkah kaki yang berat, tapi tidak beraturan. Mereka tahu Darto telah masuk. Yanto menahan napas, mencoba berpikir jernih. Kita harus lari sekarang, Bud. Budi mengangguk. Dengan hati-hati, mereka meraih gagang pintu belakang. Tapi sebelum bisa membukanya, ding, ding, dung. Suara gamelan berada di dalam rumah. Dan suara itu berbisik lagi. Salah satu harus datang, salah satu harus dipilih. Budi dan Yanto membeku. Mereka tahu
Mereka tidak bisa lari selamanya. Budi mencengkeram pisau dapur erat-erat, matanya liar mencari jalan keluar. Sementara itu, Yanto berusaha membuka pintu belakang, tapi tangannya gemetar hebat. Langkah kaki Darto semakin dekat. Suaranya aneh, seperti orang berjalan dengan sendi-sendi yang patah. Krek, krek, krek. Lalu, ding, ding, dung. Suara gamelan berdentang pelan, memenuhi rumah dengan irama yang ganjil. Budi dan Yanto tidak bisa bergerak. Sesuatu menahan mereka. Tiba-tiba, bisikan itu terdengar lagi. Salah satu harus datang. Salah satu harus dipilih. Budi menoleh ke Yanto, dan Yanto melakukan hal yang sama. Mereka tahu, mereka harus membuat keputusan. Tapi sebelum salah satu dari mereka bisa bicara, Darto muncul. Sosoknya berdiri di ambang pintu dapur. Kepalanya menunduk, rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Bibirnya terus bergerak, menggumamkan sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Tapi yang paling mengerikan, di balik tubuh Darto ada dia. Perempuan berkebaya merah itu berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya menyeringai lebar, seakan menikmati rasa takut yang menguar di ruangan itu. Lalu, tiba-tiba Darto mengangkat tangannya. Dan dari mulutnya, suara itu keluar. Yanto. Jantung Yanto hampir berhenti. Budi membelalak. Jangan dengarkan, Yan. Tapi Yanto sudah terpaku di tempat. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke arah Darto. Yanto. Suara itu bukan suara Darto. Suara itu lebih dalam, lebih menyeramkan, seperti suara yang datang dari dalam sumur. Darto melangkah maju, tangannya terulur ke arah Yanto. Dan di belakangnya, perempuan berkebaya merah itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Wajahnya semakin dekat dengan Yanto. Matanya hanya hitam pekat. Budi tahu, jika Yanto menjawab, mereka akan kehilangan dia selamanya. Yanto. Suara itu semakin dekat, bergema di udara seperti bisikan yang berasal dari tempat yang sangat jauh atau sangat dekat. Yanto menelan ludah. Matanya terpaku pada Darto yang berdiri di ambang pintu. Sosok sahabatnya itu terlihat berbeda, seperti bukan lagi manusia. Bibirnya terus bergerak, tapi suara yang keluar bukan miliknya. Yanto. Budi mencengkeram lengan Yanto kuat-kuat. Jangan jawab, Yan. Jangan lihat dia. Tapi tubuh Yanto terasa berat, seakan ada tangan tak kasat mata yang menariknya mendekat. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Napas Budi membentuk kabut tipis di udara. Dan kemudian, ding, ding, dung. Suara gamelan terdengar lebih cepat, lebih keras. Perempuan berkebaya merah itu kini berdiri tepat di belakang Darto. Senyumnya melebar lebih dari seharusnya, memperlihatkan gigi-gigi hitam yang tajam. Tangannya yang pucat dan panjang terulur ke arah Yanto, siap untuk mencengkeramnya. Budi tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia menarik Yanto sekuat tenaga dan mendorongnya ke belakang. Lalu, tanpa pikir panjang, ia mengayunkan pisau dapur ke arah Darto. Krak! Pisau itu menancap tepat di bahu Darto. Darto tidak menjerit, tidak bergerak, tapi sesuatu yang lain bergerak. Perempuan berkebaya merah itu menoleh ke Budi dengan gerakan kaku. Senyumnya menghilang. Lalu, tiba-tiba, bruk! Darto terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya, suara gamelan semakin cepat, semakin kacau, seperti rekaman yang diputar terlalu cepat. Perempuan itu membungkuk, mendekati tubuh Darto. Tangannya yang kurus mencengkeram wajah pemuda itu. Dan kemudian, brak! Jendela di dapur pecah berhamburan. Dari luar, tangan-tangan hitam merayap masuk ke dalam rumah, bergerak seperti ular, mencengkeram lantai dan dinding. Budi dan Yanto mundur ketakutan. Mereka menyadari satu hal. Sinden dari dalam sumur tidak sendiri. Tangan-tangan hitam yang keluar dari jendela mulai merayap di lantai, dinding, bahkan ke arah kaki Budi dan Yanto. Bentuknya bukan seperti tangan manusia biasa.
Jari-jarinya lebih panjang, kukunya tajam seperti cakar, dan permukaannya terlihat berkilat basah, seperti baru keluar dari sesuatu yang lembab dan busuk. Yanto menjerit saat salah satu tangan itu melilit pergelangan kakinya. Ia menendang sekuat tenaga, tapi genggaman tangan itu semakin erat. Kukunya mencengkeram ke dalam kulit. "Bud, tolong!" Budi panik, matanya liar mencari sesuatu yang bisa digunakan. Ia meraih kursi kayu di dapur dan menghantam tangan hitam itu. Brak! Tangan itu mengendurkan cengkeramannya sesaat, cukup bagi Yanto untuk menarik kakinya. Darah menetes dari luka bekas cakaran, tapi mereka tidak punya waktu untuk peduli. Di tengah kekacauan itu, Darto masih tergeletak di lantai, tubuhnya kejang-kejang. Suara gamelan yang keluar dari mulutnya kini terdengar semakin kacau. Nada yang seharusnya indah menjadi melodi yang meleset, menciptakan suasana yang lebih menyeramkan. Ding, dung, dung, ding. Lalu Darto berhenti bergerak. Rumah menjadi sunyi, tapi hanya untuk sesaat. Tiba-tiba tubuh Darto terdorong ke atas dengan cara yang tidak masuk akal. Seolah ada sesuatu yang menariknya dari bawah lantai. Ia terangkat beberapa sentimeter di udara. Badannya kaku seperti wayang yang dikendalikan tali tak kasat mata. Lalu matanya terbuka, tapi bukan mata manusia yang terlihat di sana. Mata Darto kini hitam pekat, seakan diisi oleh kegelapan itu sendiri. Bibirnya melengkung dalam senyuman aneh. Budi dan Yanto tidak bisa bernapas. Mereka tahu Darto bukan lagi Darto. Perempuan berkebaya merah itu masih berdiri di belakangnya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya perlahan menghilang, seolah masuk ke dalam tubuh Darto. Budi merasa mual melihatnya. Seakan tubuh Darto kini menjadi wadah bagi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Dan kemudian Darto melangkah maju. Langkah pertamanya terdengar berat, langkah kedua lebih ringan, dan langkah ketiga terdengar seperti hentakan kaki seorang penari. Budi dan Yanto mundur, merasakan teror yang semakin kuat. Darto, atau siapapun yang kini ada di dalam tubuhnya, menatap mereka. Bibirnya terbuka, dan untuk pertama kalinya suaranya terdengar jelas. "Sekarang giliran kalian." Darto melangkah maju. Tapi kini langkahnya bukan lagi langkah manusia biasa. Setiap hentakan kakinya menghasilkan bunyi seperti kayu yang diketuk. Seperti seorang penari sinden yang tengah membawakan tarian mistis. Dak, dak, dak. Setiap langkahnya menggema, seolah lantai kayu rumah mereka berubah menjadi panggung. Budi dan Yanto mundur, punggung mereka hampir menabrak dinding. Mereka ingin lari, tapi kaki mereka terasa berat, seakan ada sesuatu yang tak terlihat yang menahan mereka di tempat. Darto, atau makhluk yang kini menguasai tubuhnya, mengangkat tangannya perlahan. Tangannya yang dulu milik sahabat mereka, kini tampak lebih panjang, lebih pucat, dan kukunya mulai menghitam. Kemudian ia berbicara, "Kalian akan menari bersamaku." Suara itu bukan suara Darto. Suaranya bergema, seperti banyak suara berbicara sekaligus. Suara perempuan, suara laki-laki, suara yang lirih dan suara yang berat, semua bercampur menjadi satu, menciptakan harmoni yang mengerikan. Budi mencengkeram lengan Yanto, mencoba menariknya untuk kabur. Tapi kaki mereka tidak bisa bergerak. Yanto mencoba meronta, tapi sesuatu telah merayap naik di kakinya. Benang-benang hitam halus membelit pergelangan kaki mereka, menjalar ke atas, makin lama makin erat. Budi menunduk dan matanya membelalak ngeri. Benang itu bergerak sendiri, seperti tali wayang. Benang itu menarik tubuh mereka ke depan, mendekati Darto. Tidak, mereka harus kabur. Budi mencoba menahan tubuhnya, tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman benang itu. Darto mulai berputar perlahan, seperti seorang sinden yang tengah menari di atas panggung. Ding, ding, dung. Musik gamelan terdengar semakin jelas. Tapi kali ini
suara itu tidak berasal dari luar rumah. Suara itu berasal dari dalam tubuh mereka sendiri. Yanto membuka mulutnya untuk berteriak. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan suara teriakan, melainkan suara saron yang dipukul. Ting! Wajah Yanto berubah panik. Ia mencoba menutup mulutnya, tapi suara gamelan terus keluar setiap kali ia bernapas. Budi juga merasakannya. Dadanya bergetar, seolah ada sesuatu yang menggema di dalam tubuhnya. Setiap degupan jantungnya menghasilkan suara kendang yang ditabuh. Mereka telah menjadi bagian dari musik itu. Darto berhenti berputar. Kepalanya menunduk, lalu ia menatap mereka berdua dengan senyum yang bukan miliknya. Dan kemudian, sekarang kalian siap untuk panggung terakhir. Seketika, benang hitam itu menarik mereka dengan kuat ke arah Darto. Dan dunia mereka berubah menjadi kegelapan. Gelap. Budi merasakan tubuhnya melayang di ruang hampa. Tidak ada lantai di bawahnya, tidak ada dinding di sekelilingnya, hanya kegelapan. Tapi di kejauhan, ia melihat sesuatu. Lampu-lampu minyak berbaris, menyala redup. Asap dupa melayang di udara, mengisi ruangan dengan bau wangi yang aneh. Percampuran antara melati, kemenyan, dan sesuatu yang lebih busuk. Di tengahnya, ada sebuah panggung kayu tua. Dan di atas panggung itu, Darto sedang duduk bersila. Tapi dia tidak sendiri. Di belakangnya, barisan sosok samar berdiri dalam diam. Mereka mengenakan kebaya dan beskap, wajah mereka tertutup bayangan. Tapi jika dilihat lebih dekat, kulit mereka terlalu pucat, tangan mereka terlalu panjang, dan tubuh mereka tampak melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Dan di tengah-tengah mereka, perempuan berkebaya merah itu. Ia berdiri dengan anggun, senyumnya tidak lagi menyeringai seperti sebelumnya. Kini ia tampak lebih tenang, lebih berwibawa, seakan benar-benar menjadi seorang sinden yang sedang bersiap tampil. Budi ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Yanto ada di sebelahnya, wajahnya pias. "Di mana kita?" Suara Yanto lirih, bergetar. Budi ingin menjawab, tapi sebelum ia bisa berbicara, suara gamelan berdentang lagi. Ding, ding, dong. Dan perempuan itu mulai melangkah maju. Dak, dak, dak. "Selamat datang," katanya. Suaranya lembut, tapi bergema di seluruh ruangan. "Panggung ini sudah lama menantikan kalian." Budi menggigit bibirnya. "Apa yang kau inginkan dari kami?" Perempuan itu tersenyum, lalu perlahan mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba, benang-benang hitam muncul dari tubuh Budi dan Yanto. Seperti yang terjadi sebelumnya, benang itu membelit lengan dan kaki mereka. Tapi kali ini, mereka mulai bergerak sendiri. Tubuh mereka tersentak, kaki mereka melangkah maju tanpa kendali. Budi mencoba melawan, tapi tubuhnya menari. Gerakan kakinya mengikuti irama gamelan, tangannya terangkat dengan anggun, kepalanya menoleh dengan gerakan khas sinden. Yanto juga mengalami hal yang sama. Matanya membelalak panik, tapi tubuhnya terus menari. Seakan mereka sudah dilatih selama bertahun-tahun. "Berhenti." Yanto berusaha menahan gerakannya, tapi suara perempuan itu kembali terdengar. "Kalian telah dipilih." Dan saat itu juga, mereka menyadari sesuatu. Darto juga sedang menari, tapi tubuhnya sudah lebih kaku, lebih patah-patah. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat tanpa cahaya kehidupan. Budi menatapnya dengan ngeri. Darto bukan lagi manusia. Ia telah menjadi bagian dari panggung ini. Dan jika mereka tidak segera keluar, mereka juga akan menjadi bagian dari tarian yang tidak akan pernah berakhir. Budi dan Yanto menari. Bukan karena mereka mau, tapi karena tubuh mereka sudah bukan milik mereka lagi. Setiap dentang gamelan menggerakkan kaki mereka. Setiap suara saron menarik tangan mereka. Gerakan mereka anggun, selaras dengan irama, seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang tak kasat mata. Tapi dalam hati mereka menjerit. Mereka masih sadar. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Tapi mereka tidak bisa berhenti. Di hadapan mereka, perempuan berkebaya merah itu ikut menari.
Tubuhnya melayang, seakan tidak membutuhkan tanah untuk berpijak. Darto berada di antara mereka, wajahnya kosong, matanya hitam, sama seperti penari-penari lain yang berdiri di belakang panggung. Ya, sekarang mereka bisa melihatnya. Ada puluhan sosok dengan tubuh kaku, dengan mata kosong, dengan senyum samar yang membeku di wajah mereka. Mereka semua pernah menjadi manusia, tapi sekarang mereka hanyalah boneka di panggung ini. Dan Budi tahu, jika mereka tidak segera keluar, mereka juga akan menjadi seperti itu selamanya. Ting! Tiba-tiba, suara saron terdengar lebih cepat. Tarian mereka semakin liar. Kaki mereka melangkah lebih cepat, tangan mereka bergerak lebih tinggi. Budi bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu sedang terjadi dalam tubuhnya. Tenaganya tersedot. Pelan-pelan, tubuhnya mulai terasa lebih ringan, lebih kosong. Seperti jiwanya mulai terlepas. Darto menoleh padanya dengan gerakan kaku. Jangan, biarkan. Suaranya lemah, seperti ada yang menahannya dari dalam. Budi terkejut. Darto masih ada di dalam sana. Ia belum sepenuhnya hilang. Tapi kalau begitu, apakah masih ada cara untuk melawan? Darto menoleh ke arah Budi dengan gerakan kaku. Jangan, biarkan. Suara itu lirih, hampir tenggelam oleh suara gamelan yang terus bergema. Tapi mata Budi melebar. Darto masih sadar. Dia belum sepenuhnya menjadi bagian dari panggung terkutuk ini. Tapi tubuh Budi terus menari. Ia ingin berhenti, ingin menghentikan semua ini. Tapi benang-benang hitam yang mencengkeram tubuhnya semakin kuat. Setiap gerakan seperti menarik sesuatu dari dalam tubuhnya. Jiwanya. Yanto ada di sampingnya. Napasnya tersengal. Wajahnya semakin pucat. Matanya mulai kehilangan sinar kehidupan. Budi tahu, waktunya tidak banyak. Sementara itu, perempuan berkebaya merah itu masih menari dengan anggun. Senyumnya semakin lebar, seolah sedang menikmati penderitaan mereka. Tapi Budi melihat sesuatu. Setiap kali perempuan itu bergerak, benang-benang hitam yang mengikat mereka bergetar. Seperti ada pola yang terhubung. Dan saat itu juga, Budi menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka semua di sini adalah wayang, dan perempuan itu adalah dalangnya. Budi menggertakkan giginya. Kalau perempuan itu adalah dalangnya, maka dia harus memutuskan tali kendali ini. Tapi bagaimana? Tubuhnya masih tidak bisa dikendalikan. Matanya beralih ke Darto. Darto, satu-satunya yang masih bisa bicara. Budi berusaha membuka mulutnya. Setiap kata terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan tenggorokannya. Darto, lawan. Darto menoleh. Mata hitamnya berkedip samar. Loh, brak. Tiba-tiba, suara kenang berdentum keras. Tarian mereka semakin cepat. Tubuh Yanto terhuyung, peluh mengalir deras di dahinya. Napasnya semakin lemah. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Budi harus melakukan sesuatu. Sekarang juga. Brak! 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 Suara kendang berdentum semakin cepat. Tubuh Budi, Yanto, dan Darto bergerak semakin liar. Gerakan mereka bukan lagi tarian, melainkan siksaan. Tulang mereka terasa tertarik paksa. Otot mereka menegang hingga ke batas yang tidak manusiawi. Budi bisa merasakan jiwanya semakin melemah, seolah tubuhnya bukan miliknya lagi. Di sekeliling mereka, para penari yang sudah menjadi bagian dari panggung ini ikut bergerak lebih cepat. Wajah-wajah kosong itu tersenyum, tapi senyum mereka kosong, mati. Di tengah semuanya, perempuan berkebaya merah itu tetap tenang. Senyumnya tidak berubah, tangannya tetap anggun, dan benang-benang hitam yang mengendalikan mereka semakin erat terikat pada jari-jarinya. Budi menatapnya. Dia dalangnya. Jika mereka ingin lepas, mereka harus menghancurkan sang dalang. Darto menggertakkan giginya. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tapi tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Jangan, biarkan, katanya lemah. Budi berusaha mengumpulkan kekuatan. Dengan sekuat tenaga, ia mendongakkan kepala dan menatap Darto. Hancurkan gamelannya.
Darto tersentak. Perempuan berkebaya merah itu tiba-tiba menoleh ke arah Budi. Matanya menyipit. Tapi sudah terlambat. Darto bergerak. Seketika tubuhnya berhenti menari. Benang hitam yang membelitnya bergetar, lalu putus. Darto mengerang kesakitan. Ia masih merasakan sisa-sisa kendali itu, tapi ia memaksa tubuhnya untuk bergerak. Dengan langkah terseok, ia berlari ke arah gamelan. Perempuan berkebaya merah itu membuka mulutnya, berteriak. Tapi bukan suara manusia yang keluar. Tidak. Dan saat itu juga, Darto menendang kendang sekuat tenaga. Brak. Suara gamelan terhenti. Dan seketika, dunia mulai runtuh. Benang-benang hitam di tubuh Budi dan Yanto putus semua. Tubuh mereka langsung ambruk ke lantai. Para penari di sekeliling mereka mendadak berhenti bergerak. Mata mereka yang kosong mulai bergetar. Wajah-wajah itu berubah bingung, seakan mereka baru sadar setelah sekian lama. Lalu mereka mulai memudar, satu persatu, seperti asap yang ditiup angin. Perempuan berkebaya merah itu jatuh berlutut. Tubuhnya bergetar, matanya melebar penuh kebencian. Tapi kali ini, tidak ada lagi benang yang menghubungkannya dengan mereka. Dia tidak bisa mengendalikan mereka lagi. Budi merangkak mundur, napasnya masih terengah-engah. Perempuan itu mendongak dan menatap mereka dengan kebencian yang murni. Kalian tidak akan pernah bebas. Dan kemudian tubuhnya mulai retak. Panggung mulai bergetar. Lantai kayu terbelah. Cahaya dari bawah mulai menerobos masuk, menyilaukan. Budi mencoba berdiri, menarik Yanto. Mereka harus keluar dari sini. Sekarang! Krak! Lantai panggung retak semakin lebar, menyisakan celah hitam pekat yang terasa seperti jurang tanpa dasar. Cahaya keemasan yang keluar dari bawahnya bukanlah cahaya biasa. Terlihat seperti sesuatu yang mencoba menelan semua yang ada di atasnya. Cepat keluar, teriak Budi. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara nyaring memenuhi ruangan. Kalian tidak akan pergi. Perempuan berkebaya merah itu masih ada di sana. Meski tubuhnya mulai retak, matanya menyala merah menyala. Tangan kurusnya terulur ke arah mereka, dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Benang-benang hitam yang tadinya sudah terputus muncul lagi. Tapi kali ini lebih besar, lebih banyak. Mereka melayang di udara, seperti tentakel yang hidup, dan bergerak ke arah Budi, Yanto, dan Darto. Awas, Budi menunduk tepat sebelum benang itu bisa melilit lehernya. Yanto berusaha menghindar, tapi satu benang berhasil membelit kakinya. Tolong! Darto segera menarik tubuh Yanto, tapi benang itu terlalu kuat. Mata perempuan itu menatap tajam, mulutnya berbisik pelan, mantra yang tidak bisa dimengerti. Dan saat itu juga, lantai di bawah mereka runtuh total. Mereka semua jatuh ke dalam kegelapan. Dan tiba-tiba, blam, Budi tersentak. Ia mendapati dirinya terbaring di atas tanah keras. Tapi, ini bukan panggung lagi. Mereka berada di sebuah ruangan batu yang gelap dengan dinding kasar dan lembab. Bau busuk menyeruak di udara. Darto ada di sampingnya, terengah-engah. Tapi Yanto tidak ada. Budi langsung panik. Yanto! Darto menggeleng, matanya membesar ketakutan. Dia masih di atas sana. Budi menoleh ke atas, dan saat itu juga ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas mereka, tepat di ujung celah yang baru runtuh, Yanto tergantung dalam gelap. Benang hitam masih membelit tubuhnya, menariknya kembali ke panggung. Dan di belakangnya, perempuan berkebaya merah tersenyum. Matanya menyala, mulutnya bergerak, dan suaranya terdengar pelan, tapi jelas. Kalian boleh pergi, tapi satu harus tinggal. Budi dan Darto hanya bisa menatap saat Yanto perlahan ditarik ke dalam kegelapan. Tidak, Budi langsung bangkit. Tubuhnya masih gemetar, tapi ia tidak peduli. Yanto tidak bisa ditinggal. Darto juga berdiri, tapi wajahnya pucat. Dia tahu mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Di atas sana, di balik celah yang semakin menyempit, Yanto masih tergantung. Benang hitam itu mencengkeram tubuhnya, melilit erat seakan tidak ingin melepaskannya. Matanya melebar, wajahnya ketakutan. Aku tidak mau, suara Yanto bergetar. Tolong, jangan tinggalkan aku. Tapi perempuan berkebaya merah hanya tersenyum. Satu harus tinggal, bisiknya lagi. Dan saat itu juga, Yanto menjerit. Benang-benang hitam itu mulai menyatu dengan kulitnya. Tangannya meronta, tubuhnya melengkung ke belakang, seolah sesuatu sedang merasukinya. Budi menggertakkan giginya. Tidak, dia tidak akan kehilangan temannya. Yanto, pegang tanganku. Tanpa berpikir panjang, Budi melompat ke atas. Tapi ia terlalu jauh. Yanto mengulurkan tangannya, tapi telat. Matanya mulai berubah, hitam, kosong. Persis seperti para penari yang tadi dikendalikan. Tidak, bisik Budi, tubuhnya membeku. Yanto berhenti meronta. Wajahnya perlahan, tersenyum. Tapi bukan senyum manusia. Senyum itu kosong, beku, senyum seorang wayang yang sudah kehilangan jiwanya. Dan sebelum Budi bisa melakukan apapun lagi, celah di atas mereka menutup. Tidak, Budi menjerit. Ia berusaha memanjat dinding batu itu, mencakar permukaannya, tapi sia-sia. Tidak ada jalan kembali. Darto menariknya, wajahnya masih ketakutan. Budi, kita harus pergi. Tidak. Budi menepis tangan Darto, menatap ke atas dengan putus asa. Kita harus selamatkan Yanto. Tapi di atas sana, tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada suara, tidak ada gamelan, tidak ada Yanto. Hanya kegelapan. Dan jauh di dalam kegelapan itu, Budi bisa mendengar sesuatu. Sebuah suara lirih, sebuah nyanyian, suara Yanto. Menyanyi dengan suara yang sama. Seperti para penari lainnya, ia sudah menjadi bagian dari mereka. Darto menarik tangan Budi lagi. Kita harus keluar dari sini. Budi masih diam. Tapi ia tahu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Yanto sudah pergi. Dengan langkah berat, mereka mulai menyusuri lorong batu di hadapan mereka. Dan jauh di belakang mereka, suara nyanyian itu terus menggema. Suara yang tidak akan pernah berhenti. Karena sekarang, Yanto adalah bagian dari panggung terkutuk itu. Selamanya. Langkah kaki Budi dan Darto menggema di lorong batu yang sempit. Udara semakin pengap, dindingnya lembab dan berbau tanah basah. Di belakang mereka, suara nyanyian Yanto masih terdengar samar. Seperti sedang mengawasi mereka. Budi tidak berbicara. Matanya kosong, pikirannya masih dipenuhi wajah Yanto saat ditarik ke dalam kegelapan. Darto juga diam. Mereka telah kehilangan sahabat mereka. Tapi mereka harus bertahan. Mereka harus keluar. Mereka berjalan cukup lama. Lorong itu terasa tak berujung, seperti tidak ada akhir. Dindingnya semakin sempit, semakin menekan. Budi menelan ludah. Apakah ini juga bagian dari kutukan? Darto menghela napas. Lihat itu. Di depan, lorongnya bercabang dua. Kiri atau kanan. Salah pilih, mereka bisa terjebak selamanya. Budi melirik ke kedua sisi. Lorong kiri terasa dingin. Ada hembusan angin dari dalamnya. Lorong kanan lebih gelap, tapi ada suara samar. Suara gamelan. Mereka saling pandang. Keluar atau kembali ke kengerian? Kita ambil kiri, kata Darto cepat. Budi mengangguk. Mereka memilih mengikuti hembusan angin, karena itu berarti ada jalan keluar. Mereka berlari, semakin cepat, semakin jauh. Tapi sesuatu terasa salah. Dinding lorong semakin kasar, seperti dicakar oleh sesuatu. Udara mulai berbau busuk, dan di depan mereka, lorongnya buntu. Sial, Darto meninju dinding. Kita terjebak. Budi mundur selangkah, napasnya memburu. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Lalu, dinding di depan mereka bergerak. Darto membelalak. Apa-apaan? Budi mundur, tapi terlambat. Dinding itu mulai retak. Dan dari celahnya, jari-jari pucat mulai merayap keluar. Darto tersentak mundur, wajahnya memucat. Budi,
Kita harus lari. Tapi Budi tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada celah yang semakin melebar. Dan di baliknya, seseorang keluar dari dalam dinding. Tubuhnya kurus, kepalanya tertunduk, kebaya merahnya kotor dan robek. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Tapi mereka tahu siapa dia. Sinden itu. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Matanya hitam pekat. Dan ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum manusia. Darto mundur selangkah, tapi tubuhnya gemetar. Budi pun tak bisa bergerak, seakan seluruh tubuhnya membeku. Perempuan berkebaya merah itu perlahan melangkah keluar dari dalam dinding. Kakinya tidak menapak tanah, tapi melayang sedikit di atas permukaan. Kepalanya masih sedikit tertunduk, rambut panjangnya menjuntai liar, tapi mata hitam pekatnya menatap lurus ke arah mereka. Kalian tidak boleh pergi. Suara itu berbisik, tapi bergema di seluruh lorong. Budi menggertakkan giginya. Apa yang kau inginkan dari kami? Sinden itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya perlahan. Dan dari balik kebayanya yang lusuh, tangan lain muncul. Banyak tangan. Pucat, hitam, membusuk. Tangan-tangan itu merayap keluar dari tubuhnya, bergerak ke arah mereka. Darto menelan ludah. Budi, kita harus lari. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, tangan-tangan itu menyerang. Budi menghindar tepat waktu, tapi Darto tidak seberuntung itu. Satu tangan mencengkeram pergelangan kakinya. Arga! Darto menjerit. Tangannya mencakar tanah, mencoba menarik dirinya sendiri, tapi genggaman itu kuat. Dan di atasnya, sinden itu tertawa pelan. Budi tidak berpikir lagi. Ia menendang tangan yang mencengkeram Darto sekuat tenaga. Bug! Tangannya patah, tapi bukan seperti tulang manusia. Tangannya hancur seperti tanah liat kering, pecah menjadi debu hitam yang langsung lenyap di udara. Darto langsung menarik kakinya, terengah-engah. Mereka harus lari. Sekarang, mereka berbalik dan berlari ke arah lorong lain, lorong yang lebih gelap. Mereka tidak peduli lagi. Apapun lebih baik daripada berada di dekat perempuan itu. Tapi sebelum mereka bisa menjauh, Budi mendengar sesuatu yang membuatnya hampir berhenti berlari. Suara yang pelan, samar, tapi jelas. Suara Yanto. Budi, Darto, tolong aku. Budi membeku. Suara itu datang dari belakang. Tapi ia tahu, itu bukan Yanto. Ia tidak boleh menoleh. Darto menarik tangannya. Jangan berhenti, itu bukan dia. Dan mereka terus berlari ke dalam kegelapan, tanpa tahu apa yang menunggu mereka di ujung lorong. Gelap. Budi dan Darto berlari tanpa henti, tanpa tahu kemana lorong itu akan membawa mereka. Napas mereka tersengal, tapi mereka tidak bisa berhenti. Mereka tidak boleh berhenti. Di belakang, suara sinden itu masih terdengar. Bukan langkah kaki, tapi nyanyian. Lirih merayap di dinding lorong. Seolah suara itu tidak berasal dari tenggorokan manusia. Seolah suara itu hidup. Budi menoleh cepat. Tidak, suara itu ada di sebelahnya, tepat di telinganya. Darto juga mendengar sesuatu. Ia tiba-tiba berhenti. Darto, jangan diam, kita harus lari, kata Budi panik. Tapi Darto memegang kepalanya, matanya membelalak ketakutan. Mereka bicara padaku. Budi merinding. Siapa? Darto mengangkat wajahnya. Dan saat itu juga darah Budi membeku. Wajah Darto berubah pucat. Matanya kosong, seperti wayang tanpa jiwa. Dan bibirnya bergerak. Tapi itu bukan suara Darto lagi. Kembali Budi mundur. Darto. Tapi Darto tersenyum aneh. Senyum yang tidak wajar. Seperti bukan dirinya lagi. Di saat yang sama, lorong tiba-tiba bergetar. Dinding-dinding batu di sekitar mereka bergerak, berubah. Dan suara-suara berbisik terdengar dari segala arah. Budi tidak tahu lagi apa yang nyata dan apa yang tidak. Ia hanya tahu satu hal. Jika ia tidak segera bertindak, ia akan kehilangan Darto. Seperti mereka kehilangan Yanto. Seperti mereka kehilangan
diri mereka sendiri. Dan saat itu juga, Darto mengulurkan tangannya ke arah Budi, tapi bukan untuk meminta tolong, melainkan untuk menariknya kembali ke dalam kegelapan. "Darto, jangan lakukan ini." Budi mundur selangkah, tangannya gemetar. Darto masih tersenyum aneh, senyum kosong, tanpa emosi. Tangan yang terulur ke arahnya bergetar, tapi kuat. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin menarik Budi ikut masuk ke dalam kegelapan. "Kembali," suara Darto terdengar pelan. "Kita harus kembali." Budi menggertakkan gigi. "Tidak, Darto, kita harus keluar dari sini." Tapi Darto tidak bergeming. Dan tiba-tiba, tangannya mencengkeram pergelangan tangan Budi. Budi terkejut. Cengkeraman itu kuat, dingin, bukan seperti tangan manusia lagi. "Darto, lepaskan aku." Tapi Darto menariknya semakin dekat. Mata kosongnya menatap lurus ke dalam mata Budi. Dan saat itu juga, Budi mendengar suara lain di dalam kepalanya. "Jangan lari. Kembali, tempatmu di sini, kau juga milikku." "Itu suara sinden itu." Budi memekik. Suaranya ada di dalam pikirannya. Ia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Darto, tapi semakin berontak, semakin kuat genggaman itu. Dan tiba-tiba, dinding lorong di belakang Darto mulai terbuka. Bukan terbuka seperti pintu biasa, tapi seperti lubang hitam yang menganga, gelap, dalam, menghisap. Dan di dalamnya, samar-samar, Budi melihat bayangan Yanto. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak. Ia masih bernyanyi. Dan di sekelilingnya, ada banyak bayangan lain. Para penari. Mereka semua menunggu Budi ikut masuk bersama mereka. "Kembali." Darto menariknya lebih keras. Budi hampir kehilangan keseimbangan. Jika ia terjatuh ke dalam lubang itu, semua akan berakhir. Ia akan menjadi bagian dari mereka. Sama seperti Yanto. "Tidak, tidak." Dengan sisa tenaga Budi berteriak. Dan saat itu juga, ia mengangkat tangannya dan memukul wajah Darto sekencang mungkin. Buah! Darto tersentak ke belakang. Genggamannya terlepas. Budi langsung terjatuh ke tanah. Napasnya terengah-engah. Darto tersandung mundur. Tapi sesuatu terjadi. Matanya yang tadi kosong perlahan kembali normal. Ia terlihat kebingungan, seperti baru sadar dari mimpi buruk. "Budi," suaranya parau. Apa yang terjadi?" Budi ingin menjawab. Tapi sebelum sempat mengatakan apapun, lubang hitam di belakang Darto mulai bergerak, melebar. Dan dari dalamnya, seseorang muncul. Perempuan itu, sinden itu. Kali ini ia menatap mereka langsung. Dan di wajahnya, senyumnya semakin lebar. Senyumnya terlalu lebar, terlalu salah. Seolah wajahnya bukan lagi wajah manusia. Budi dan Darto tak bisa bergerak. Kaki mereka terasa seberat batu. Dan perempuan itu, ia melangkah keluar dari lubang hitam di dinding lorong. Langkahnya pelan, tapi penuh kepastian. Seolah tahu mereka tak bisa lari kemanapun. Budi menelan ludah. "Darto, kita harus lari." Tapi Darto tidak menjawab. Budi melirik ke samping. Darto gemetar. Matanya terpaku ke arah perempuan itu. Dan tangannya mulai bergerak sendiri, seperti direnggut oleh sesuatu yang tak terlihat. Jarinya terangkat dan menunjuk ke dirinya sendiri. "Darto?" Darto menggeleng, wajahnya panik. Aku tidak bisa mengendalikan tanganku." Tapi jarinya terus bergerak. Dan saat itu juga, sinden itu berhenti. Lalu perlahan, ia menundukkan kepalanya, seolah menghormati Darto. Seolah Darto adalah bagian dari mereka. "Darto, lari!" Budi mencoba menariknya. Tapi terlambat. Darto berjalan sendiri ke arah sinden itu. Seolah tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Matanya berkaca-kaca, ketakutan. Tapi kakinya tetap melangkah. Ia tidak bisa melawan. "Tidak!" Budi berteriak. Ia menubruk Darto, mencoba menahannya. Tapi saat tubuh mereka bertabrakan,
Budi justru terlempar ke belakang. Darto terus berjalan maju, dan sinden itu semakin tersenyum lebar. Bibirnya bergerak. Tarian belum selesai, Darto mengerang kesakitan. Kakinya kini tak lagi menyentuh tanah. Ia mulai melayang, perlahan-lahan ditarik ke dalam lubang hitam itu. Budi tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia kehilangan Yanto. Ia tidak akan kehilangan Darto juga. Budi merangkak, menggapai tangan Darto sekuat tenaga. Dan saat itu juga, sinden itu menatapnya langsung. Budi membeku, mata hitam tanpa dasar. Dan tiba-tiba, suara yang tidak berasal dari tenggorokan manusia terdengar di kepala Budi. "Kau mau ikut juga?" Suara itu tidak berasal dari mulut sinden, tapi langsung dari dalam kepala Budi. Nyaring, bergaung. Seolah ada 1000 suara yang berbicara sekaligus. Budi menjerit, telinganya berdengung keras. Tangannya masih menggenggam erat pergelangan Darto, yang perlahan ditarik masuk ke dalam lubang hitam. Darto berusaha menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Matanya melebar ketakutan, tapi tubuhnya tak lagi berdaya. Budi mengeratkan cengkeramannya. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Darto." Tapi sinden itu hanya tertawa pelan. "Kalian sudah menjadi bagian dari tarian ini." Dan tiba-tiba, jari-jari panjang sinden itu bergerak ke arah kepala Budi. Budi merasa sesuatu menembus kepalanya. Tapi bukan secara fisik, melainkan langsung ke dalam pikirannya. Dunia di sekelilingnya berubah. Tiba-tiba, ia tidak lagi berada di lorong itu. Ia berdiri di sebuah panggung. Lampu-lampu redup menyala di sekelilingnya. Suara gamelan mengalun pelan, menggetarkan udara. Di depan panggung, ada banyak orang duduk dalam barisan. Tapi wajah mereka kosong, pucat, seolah bukan manusia. Mereka menonton Budi. Dan saat itu juga, Budi sadar. Ia tidak sendirian di atas panggung. Di sampingnya, ada seorang perempuan berkebaya merah, sinden itu. Ia tersenyum, tapi matanya kosong. Lalu perlahan, ia mulai bernyanyi. Dan di dalam kepalanya, Budi mendengar suara lain. "Tarian ini harus selesai." Budi tersentak. Kembali ke kenyataan. Tapi rasa sakit di kepalanya masih ada. Ia masih mencengkeram tangan Darto, tapi genggamannya mulai melemah. Darto sudah hampir sepenuhnya masuk ke dalam lubang hitam. "Tidak!" Budi berusaha menariknya kembali. Tapi sinden itu hanya tertawa. Tawa yang tidak berasal dari dunia ini. Tiba-tiba, Budi merasa tangannya mulai dingin. Bukan karena udara, tapi karena sesuatu sedang menyentuhnya dari dalam lubang hitam itu. Tangan-tangan lain, tangan-tangan yang membusuk, yang mencakar kulitnya, yang berusaha menariknya masuk bersama Darto. Dan di antara semua itu, ia melihat wajah Yanto. "Budi, ikutlah dengan kami." Suara Yanto terdengar hampa, bergetar di dalam kepala Budi. Tangan-tangan dari dalam lubang hitam semakin banyak. Dingin, licin, mengerikan. Mereka merayap di sepanjang lengan Budi, menariknya sedikit demi sedikit. Budi berontak sekuat tenaga. "Tidak, aku tidak akan ikut." Tapi tangan-tangan itu terus mencengkeram, menyelinap di antara jari-jarinya, menjalar di tubuhnya. Darto sudah hampir sepenuhnya tersedot ke dalam lubang. Matanya membelalak, mulutnya terbuka seolah ingin menjerit. Tapi tidak ada suara yang keluar. Di tengah kekacauan itu, Budi mendengar suara lain, lirih tapi jelas. Suara sinden itu. "Tarian ini harus selesai." Budi mendongak. Sinden itu masih tersenyum. Tapi kali ini wajahnya berubah. Kulitnya mulai mengelupas, matanya perlahan berubah menjadi 2 lubang hitam kosong. Dari lubang itu keluar suara jeritan yang tidak berasal dari dunia ini. Budi ingin menutup telinganya, tapi ia tak bisa. Tangannya masih memegang erat Darto. Dan tiba-tiba, tangan Darto semakin dingin. Budi menoleh, dan darahnya membeku. Tangan yang ia pegang bukan lagi tangan Darto, tapi tangan yang membusuk. Bukan Darto." Budi langsung melepaskan genggamannya.
Ia mundur, terhuyung. Matanya melebar, menatap sosok yang masih tergantung di antara dunia ini dan lubang hitam itu. Bukan Darto, melainkan Yanto. Wajahnya hancur, kulitnya mengelupas, bibirnya bergerak seolah masih menyanyikan lagu yang sama. Budi merasa udara di sekelilingnya menghilang. Napasnya tercekat. Sinden itu tertawa semakin keras. Tiba-tiba suara gamelan kembali berbunyi. Keras, memekakan telinga. Seolah seluruh dunia hanya tinggal panggung ini. Seolah tidak ada jalan keluar lagi. Dan saat itu juga, tangan-tangan dari dalam lubang menarik Yanto masuk. Ia tersenyum tipis, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Budi terpaku di tempatnya. Jantungnya berdetak liar. Ia baru saja kehilangan Yanto. Untuk kedua kalinya. Dan sinden itu, ia masih berdiri di tempatnya. Masih tersenyum. Tapi kini, ia berbalik menatap Budi. Dan perlahan, ia mulai berjalan ke arahnya. Sinden itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya menggema di kepala Budi. Tapi langkahnya tidak menyentuh tanah. Ia melayang, perlahan, semakin dekat. Budi terpaku di tempat. Tubuhnya terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu sedang mencengkeram pikirannya. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menyentuh batinnya. Memaksanya diam. Memaksanya tunduk. Sinden itu berhenti tepat di depan Budi. Bibirnya bergerak. Tarian ini harus selesai. Suara itu bergaung di seluruh tubuh Budi. Seketika, jantungnya berdegup pelan. Seolah irama hidupnya kini mengikuti suara gamelan yang semakin nyaring. Dan di dalam pikirannya, ia melihat sesuatu. Bayangan samar tentang dunia lain. Ia melihat sebuah panggung kuno, diterangi lentera temaram. Di atas panggung itu, ada seorang perempuan berkebaya merah, bersimpuh, menangis. Di belakangnya, seorang pria tua bertubuh besar memegang keris, membisikkan sesuatu, lalu menghunuskan keris itu ke punggung perempuan itu. Darah mengalir. Perempuan itu tersentak, tapi ia tidak mati seketika. Ia merangkak. Tangannya berusaha meraih sesuatu. Sebuah cermin besar di sudut panggung, dan di dalam pantulan cermin itu, ia melihat wajahnya sendiri. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Matanya hitam pekat, mulutnya menganga, dan dari dalam cermin, seseorang tertawa. Budi tersentak kembali ke dunia nyata. Sinden itu kini berada sangat dekat dengannya, dan sesuatu terjadi pada tubuh Budi. Ia tidak bisa bergerak, dan lebih dari itu, tangannya mulai bergerak sendiri. Jari-jarinya menari di udara, seolah mengukir pola yang tak terlihat. Dan saat itu juga, Budi sadar. Ia tidak bisa melawan, karena ia telah dipilih. Ia adalah bagian dari tarian ini. Sinden itu tersenyum, dan dari bibirnya terdengar bisikan terakhir. "Kau pengantinku." Bisikan itu menusuk langsung ke dalam kepala Budi. Dingin, mengikat, seperti mantra yang tidak bisa dipatahkan. Budi ingin menjerit, tapi tubuhnya tidak lagi menurut. Tangannya bergerak sendiri. Jari-jarinya menari di udara, mengikuti irama gamelan yang semakin cepat. Kakinya mulai melangkah. 1 langkah ke depan, 2 langkah ke samping. Tangan terangkat ke atas. Budi menari. Ia ingin berhenti, tapi tubuhnya bukan miliknya lagi. Ada kekuatan lain yang mengendalikan dirinya. Setiap gerakan terasa begitu alami, begitu lancar, seolah-olah ia telah berlatih seumur hidupnya. Dan di depan sana, sinden itu menatapnya penuh arti. Matanya tidak lagi kosong. Kini ada sesuatu di dalamnya. Kegembiraan. Seolah akhirnya ia mendapatkan apa yang telah lama ia tunggu. Budi ingin melawan. Tapi suara di dalam kepalanya berbisik lembut. Teruslah menari. Dan Budi tidak bisa menolak. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Bayangan. Siluet. Orang-orang lain. Duduk bersimpuh di lantai, mengenakan pakaian tradisional. Mereka berwajah pucat, tapi mereka tersenyum. Tersenyum sama seperti sinden itu. Dan saat gamelan semakin cepat, mereka ikut bernyanyi. Suara mereka lirih, menyayat, mengiris hati.
seperti nyanyian duka yang tidak akan pernah berakhir. Dan Budi tahu sesuatu, ia bukan yang pertama, dan ia tidak akan menjadi yang terakhir. Budi menari tanpa henti, tangannya bergerak anggun, tubuhnya mengikuti irama gamelan yang semakin cepat. Kepalanya terasa kosong, tapi di dalam hatinya ada ketakutan yang menggema. Ia ingin berhenti, tapi ia tidak bisa. Di sekelilingnya, sosok-sosok berwajah pucat menonton dengan penuh rasa puas. Mereka menyanyikan tembang kematian. Suara mereka menggema di kepala Budi, menusuk pikirannya seperti ribuan jarum. Ia merasa tubuhnya semakin ringan, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu sedang mengikis jiwanya perlahan. Di hadapannya, sinden itu tersenyum semakin lebar. Matanya bercahaya seperti bara. Ia melangkah mendekat, mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba, Budi ikut mengangkat tangannya, meniru gerakan yang sama. Seolah tubuhnya adalah cerminan dari sinden itu. Dan saat itulah, Budi menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia bukan sekadar menari. Ia sedang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah berakhir. Dan saat gamelan mencapai puncaknya, Budi melihat wajahnya sendiri di cermin di belakang panggung. Tapi yang ada di dalam cermin itu bukan dirinya lagi. Budi menatap ke dalam cermin dan melihat sesuatu yang bukan dirinya. Sosok dalam pantulan itu memakai kebaya merah yang sama dengan sinden. Wajahnya pucat seperti mayat. Mata hitam pekat, bibirnya bergerak, bernyanyi. Budi ingin mundur, tapi tubuhnya tetap menari. Gamelan semakin cepat, hatinya berteriak, berusaha melawan sesuatu yang tidak terlihat. Tapi semakin ia menolak, semakin tubuhnya bergerak liar. Tangannya terangkat tinggi, lehernya menunduk dalam. Seolah tarian ini bukan sekadar gerakan biasa, melainkan sebuah ritual. Dan saat itu juga, Budi mengerti. Ia bukan hanya sedang menari, ia sedang menjadi bagian dari kutukan ini. Di sekelilingnya, sosok-sosok berwajah pucat tersenyum semakin lebar. Mereka berdiri perlahan. Sinden itu melangkah mendekat, matanya bersinar tajam. Lalu ia berbisik sesuatu yang membuat bulu kuduk Budi berdiri. Sekarang kau adalah bagian dari kami. Dan tiba-tiba, semua cahaya padam. Gamelan berhenti. Dunia seketika menjadi sunyi. Tapi di dalam kepala Budi, ia masih mendengar sesuatu. Suara nyanyian lirih yang kini berasal dari dirinya sendiri. Gelap. Budi tidak bisa melihat apapun, tapi ia bisa merasakan sesuatu. Dingin, lembab, dan yang paling mengerikan, ia masih bernyanyi. Aku tidak ingin ini. Budi mencoba menghentikan suaranya, tapi mulutnya terus bergerak sendiri. Lagu itu terus mengalun, meskipun ia tidak ingin menyanyikannya. Sebuah tembang kuno, lirih, menusuk, penuh kesedihan. Dan semakin lama ia bernyanyi, semakin suara itu bukan lagi miliknya. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, Budi merasakan sesuatu merayap di kulitnya. Lembut, halus, seperti ujung jemari seseorang. Seseorang yang sudah lama mati. Budi tersentak, tapi tubuhnya masih tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa merasa. Dan suara gamelan tiba-tiba berbunyi lagi. Cahaya redup muncul di sekelilingnya. Budi berada di sebuah panggung. Bukan panggung kayu seperti tadi, tapi panggung yang terbuat dari tanah dan batu. Bau anyir menyeruak di udara. Dan saat ia menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mayat-mayat dalam posisi duduk bersila. Mereka masih mengenakan pakaian tradisional, tapi tubuh mereka telah membusuk. Kulit yang mengelupas, mata yang kosong, dan bibir mereka yang masih bergerak ikut menyanyikan lagu yang sama. Budi ingin menjerit, tapi yang keluar dari mulutnya hanya suara nyanyian. Ia tahu sekarang, ia bukan hanya penari, ia bukan hanya bagian dari pertunjukan ini. Ia telah menjadi bagian dari mereka. Dan saat sinden itu kembali muncul di hadapannya, tersenyum penuh kemenangan, Budi menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia sudah tidak ingat siapa dirinya lagi.
Budi mencoba berpikir, siapa aku? Tapi pikirannya kosong. Setiap kali ia mencoba mengingat, suara gamelan semakin nyaring di kepalanya, mengisi setiap ruang dalam otaknya, menghapus sesuatu, menghapus dirinya. Di hadapannya, sinden itu masih tersenyum, seolah menikmati penderitaannya. Tangan sinden itu terangkat perlahan, dan saat itu juga, tangan Budi ikut terangkat. Tubuhnya bergerak sesuai perintah yang tak terlihat. Ia ingin berhenti, tapi kakinya melangkah sendiri. Tangannya bergerak anggun, lehernya menoleh perlahan. Ia masih menari. Dari sudut matanya, ia melihat mayat-mayat yang duduk bersila di sekelilingnya. Mereka memperhatikannya. Wajah-wajah kosong itu tidak bernyawa, tapi tersenyum. Dan tiba-tiba, salah satu dari mereka mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Budi. Lalu bibir mayat itu bergerak, menyebut sebuah nama. Tapi itu bukan nama Budi, itu nama yang lain. Nama yang asing, tapi terasa begitu familiar. Dan semakin lama, semakin banyak mayat yang ikut berbisik, menyebut nama yang sama. Sebuah nama yang terasa seperti miliknya. Tapi itu bukan namanya. Budi bukan Budi lagi. Dan saat ia sadar akan hal itu, ia ingin menjerit, tapi yang keluar dari mulutnya hanya suara nyanyian lirih, lagu yang tidak akan pernah berhenti. Budi tidak ada lagi. Nama itu terasa hampa, asing, seperti sesuatu yang telah dikubur di dasar sumur. Setiap kali ia mencoba mengingat, gamelan berbunyi lebih keras. Setiap kali ia mencoba melawan, tubuhnya semakin patuh. Ia bukan dirinya lagi. Ia adalah sesuatu yang lain, seseorang yang sudah mati, seseorang yang kini berada di dalam panggung ini selamanya. Di sekelilingnya, mayat-mayat yang duduk bersila tersenyum lebih lebar. Mulut mereka bergerak, menyanyikan lagu yang sama, dan tiba-tiba salah satu dari mereka berdiri. Sosok itu, pakaiannya lusuh, tulang-tulang jarinya mencuat dari kulit yang mulai membusuk. Ia berjalan mendekat. Langkahnya lambat, berat, seperti menyeret sesuatu yang tak terlihat. Dan saat ia sampai di hadapan Budi, mayat itu menyentuh dadanya. Budi gemetar, dan tiba-tiba ia bisa melihat sesuatu, sebuah kenangan yang bukan miliknya. Seorang pria menari di atas panggung yang sama. Wajahnya kosong, matanya hampa, dan bibirnya bergerak, menyanyikan lagu yang sama seperti yang sedang ia nyanyikan sekarang. Lalu pria itu menoleh ke arahnya, menatapnya langsung, dan Budi sadar. Pria itu adalah dirinya, atau setidaknya seseorang yang dulu pernah menjadi dirinya. Dan sekarang, ia bukan siapa-siapa lagi. Budi sudah tidak ada, yang tersisa hanyalah suara nyanyian. Lagu itu terus mengalun, tanpa henti. Seperti sebuah roda yang terus berputar, seperti waktu yang tidak pernah bergerak maju. Mayat di hadapannya masih menatapnya. Senyumnya mengerikan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Dan tiba-tiba ia berbicara, "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Suara itu bergetar, berlapis, seolah berasal dari banyak mulut dalam satu tubuh. Dan saat itu juga Budi mengerti sesuatu. Ini bukan pertama kalinya ia di sini, dan ini bukan akhir. Sinden itu melangkah mendekat, tangannya yang dingin menyentuh pipi Budi. Matanya bersinar, dan di dalam sorot itu Budi melihat dirinya sendiri, menari di panggung yang sama, mengikuti irama yang sama. Bukan hanya kali ini, tapi berkali-kali, terjebak dalam siklus yang tidak akan pernah berakhir. Setiap kali ia lupa, ia akan menari lagi. Setiap kali ia ingat, ia akan tetap menari. Tidak ada jalan keluar, tidak ada akhir, tidak ada kebebasan. Dan saat gamelan berbunyi, lebih nyaring. Saat suara sinden kembali berbisik di telinganya. Saat tubuhnya kembali menari tanpa bisa dihentikan. Budi menyadari kengerian yang sebenarnya. Ia akan terus mengulang ini selamanya. Malam itu, desa kembali sunyi.
Angin berembus pelan, menggoyangkan pepohonan di sekitar sumur tua. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang tahu bahwa di dalam kegelapan sumur itu, seseorang masih bernyanyi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, nama Budi perlahan dilupakan. Tidak ada yang tahu kemana ia menghilang. Hanya sebuah rumor beredar di antara warga tentang suara gamelan yang kadang terdengar dari sumur tua. Tentang suara nyanyian lirih yang mengalun di tengah malam. Suara seorang pria yang bernyanyi meskipun tidak ingin. Dan di suatu malam yang dingin, seorang pemuda baru datang ke desa itu. Ia penasaran. Ia mendekati sumur tua itu. Dan saat ia menunduk, menatap ke dalam. Seseorang di bawah sana menatap balik. Lalu, nyanyian itu dimulai kembali. Siklus yang tidak pernah berakhir. Terus mencari korban berikutnya. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita horor Sinden dari Dalam Sumur sampai akhir. Semoga kalian merasakan ketegangannya dan bisa tidur nyenyak malam ini. Kalau bisa. Jangan lupa like kalau kalian suka cerita ini, komen pendapat kalian atau cerita horor yang ingin dibahas selanjutnya. Dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya di dimensi lain. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan hati-hati kalau mendengar suara gamelan di tengah malam.